Lalu di sini ada Philodendron glorious. Glorious ini adalah hasil kawin silang antara Gloriosum. Mana Gloriosumku? Ini dia. Hasil silang antara Gloriosum dengan Melanochrysum. Sekalian aku nunjukin Gloriosumku ya. Ini baru aku cacah 3. Sip. Terus aku juga ada di sini Gygas. Oh, I'm so proud of this plant. Teman-teman bisa lihat dong. Daunnya udah makin panjang dan cakep banget ya. Tuh. Dia tebel, terus daunnya tuh menggelap. Awal-awal dia kayak merah, mirip banget sama melano. Terus slope-nya kan dikit dia, beda sama ini kan hard leaf banget ya. Ini tuh kayak memanjang dan aduh. Awalnya aku pas dia nyampe aku nggak terlalu suka karena kayak gini. Udah kecil gini terus agak-agak keriting, mungkin karena kurang humid kali ya. Tapi lama-lama setelah daunnya membesar gini aku kayak wah cantik ya ini tanaman. Terus aku punya Verrucosumku. Akhirnya aku punya tanaman impianku Verrucosum ini. Lihat, ada kerokan di belakang daunnya. Hah? Kerokan. Ya dia habis kayak kerokan kan tuh. Lalu ya daunnya makin membesar. Sini aku beli bayi banget 50.000 dari, kalau teman-teman ingat ya dulu daun Verrucosum tuh yang bayi tuh 500.000 satu daun. Sekarang aku belinya 50.000 dan dapat di Makassar. Bukan aku ambil dari daerah lain. Jadi aku ngerasa itu worth banget sih. Dan ini jadi favoritku sekarang. Ini adalah Philodendron majestic. You have to buy this plant. Aku dari tadi cuma ada kali nyebutin 3 apa 4 tanaman ya yang harus buy. Nah ini termasuk yang salah satu. Teman-teman harus beli ini. Ini adalah Philodendron majestic. Cantik. Jangan hanya lihat dari kamera. Beli dan coba langsung lihat cakep apa enggak. Dia punya variegasi, tapi variegasinya bukan kayak monstera gitu, bukan. Dia kayak keperakan aja gitu. Tuh. Jadi ini adalah hasil kawin silang antara Sodiroy dengan Verrucosum. Nah, kenapa sih Verrucosum ini banyak banget dinikahin sama lain-lain? Verrucosum ini paling banyak varietasnya ya. Jadi dia banyak jenisnya yang bagus. Kayaknya satu tanaman ini doang ada sampai 40-an lebih varietasnya dia doang. Nah, karena dia gak punya kecenderungan gampang tumbuh seperti itu dan dia punya corak yang bagus, jadi nikahinlah sama Philodendron yang lain. Dan bener aja kan, anak-anaknya cakep semua gitu. Dan ya ini pokoknya kok teman-teman aku saranin beli tanaman ini, cobain majestic. Ngerawatnya gampang, motifnya cantik. Lanjut, ini ada Plowmaniae. Aku suka juga ini karakternya Plowmaniae, tapi aku nggak terlalu saranin karena dia tumbuhnya kayak crawler gitu. Aku masih belajar banget sama Philodendron yang tumbuhnya crawler, belum terlalu ngerti sebenarnya mereka maunya apa. Cuma look at the leaf. Cakep kan? Cakep daunnya Plowmaniae ini. Aku kira aku bakal lebih suka Mamai dibanding Plowmaniae, tapi setelah nyampe aku ternyata lebih suka Plowmaniae sih dibanding Mamai. Next, aku sih punya Hoya. Hoya kan harusnya di sana yang terang ya. Ini aku mundurin karena seharusnya dia adalah Hoya variegata. Tapi karena terlalu sun stress, variegatanya justru makin sedikit dan dia jadi menghitam. Biasanya kan tanaman kalau nyari variegasinya justru kena simat banyak kan. Nah, kalau khusus di Hoya menurut aku kalau kena simat banyak, dia justru sun stress. Jadi daunnya malah menggelap. Makanya aku kasih mundur ke sini supaya dia bisa kembali variegatanya. But I'm not worried. Lanjut, di sini ada, ini salah satu juga yang baru sih. Sebenarnya aku kalau udah aku nggak bakal bilang baru atau enggak ya, ada suamiku di situ aja. Oh, ternyata dia belanja tanaman lagi. Ini adalah Philodendron tortum, you can see the leaf. Aku tahu ini bukan daun yang kayak semua orang pasti bakal suka, tapi aku suka karena menurut aku ini kayak versi mininya dari palem, tanaman palem aku di situ. Aku suka daunnya yang kayak kelabang kalau orang Medan bilang. Dan kalau misalnya dia itu baru numbuhin daun baru, itu kayak jari yang baru mekar gitu, keren banget pokoknya. Beda lah dengan yang kayak ini kan menggulung-menggulung gitu kan, nah itu beda.
Di sini ada aku cacahannya begonia tapak macan tadi. Terus ini juga aku ada philodendron vibra apa gitu. Aku lupa namanya. Dan aku tulis di bawah. Ini bentuk kecilnya seperti ini kan. Nanti aku tunjukin bentuk mature-nya kayak apa. Bentuk mature-nya tuh berubah, jauh berubah daripada ini dan keren. Jadi aku nungguin bentuk mature-nya sebenarnya. Tapi kalau masih belum mature, kita bisa nikmatin daunnya yang bergaris-garis gelombang seperti ini, which is really nice tuh. Di sini aku punya philodendron pastazanum. Sebenarnya yang aku cari adalah McDowell. McDowell itu hasil silang antara pastazanum dengan gloriosum kalau nggak salah. Cuma ternyata aku dapatnya adalah pastazanum. Nah, kenapa ini aku yakin pasta? Karena dia nggak ada pinknya. Biasanya kalau gloriosum itu ciri khasnya tuh di sini ada pinknya dan tunas barunya pink. Ini enggak, ini hijau. Kenapa aku lebih pilih McDowell? Karena McDowell itu kayak punya kelebihan kedua orang tuanya. Plomenia ini kekurangannya dia, katanya sih, batangnya ini terlalu kayak panjang-panjang nggak jelas gitu. Tapi aku belum tahu. Dan kalau McDowell itu daunnya lebih kayak bantal, lebih pillowy, sementara ini bantalnya biasa aja gitu. Tapi ya udahlah. Di sini masih ada anakannya melano lagi, philodendron subhastatum. Di belakangnya masih merah karena masih anakan. Aku punya bapaknya di atas ini. Langsung aja aku tunjukin biar nanti cepet selesai videonya ya. Nah, ini kalau bapaknya daunnya udah gede dan corak di belakangnya udah nggak terlalu kelihatan lagi. Kayak cuma dikerok tipis-tipis lah. Tuh. Nih. Kenapa diangkat? Pingin aja. Nah, di sini kan aku cacah dulu tuh, ini gede banget sebenarnya. Aku punya gede banget, tinggi. Nah, ini cacahan puncaknya. Seperti yang kita tahu, cacahan puncak itu nggak bakal terlalu mengecil daunnya ya. Nah, ini cacahan batang bawah. Kerokannya masih banyak banget tuh. Belakangnya masih merah banget. Kalau ini kan udah nggak terlalu merah lagi. Nah, ini jadi ini ada dua tanaman ya di pot ini. Oke, aku kembalikan ke sini. Di sini aku punya Burle Marx variegata. Aku suka variegasinya. Aku beli ini karena Burle Marxku yang biasa diambil sama suamiku, jadi diambil, dicacah-cacah. Jadi udahlah ya. Di sini aku punya cacahan Paraiso Verde lagi. Terus aku juga punya Monstera Stanleyana, tapi variegata kuning. Aku nggak tahu sih kenapa aku sering kehilangan daunnya. Tapi yang aku notice dia nggak terlalu suka air. Baru keberapa ini, masih belum lagi. Bisa ada 2. Harusnya tadi sambil ngitung tanaman, tau gak sih bang? Harus dihitung 1, 2 biar tahu ada berapa sebenarnya tanaman di tanganku ini. Ini aku punya Ataba Poenzi, philodendron Ataba Poenzi, dan ini aku juga punya Billy Thai. Aku tahu pendapatku nggak populer, tapi kalau disuruh pilih antara Billy Thai dengan Ataba Poenzi, aku lebih pilih Ataba Poenzi. Sebenarnya ada satu lagi yang mirip ini, itu adalah kawin silang antara Billy Thai sama Ataba Poenzi ini. Namanya Billy Thai x Ataba Poenzi. Aku nggak ngambil itu karena aku udah punya 2 tanaman yang mirip. Kenapa aku lebih pilih Ataba Poenzi? Ataba Poenzi ini tumbuhnya lebih cepat. Billy Thai ini kayaknya disukain karena dia daunnya agak kayak kawat gitu kan, tegang, keras gitu. Nah, ini masih ada sensasi itu meskipun nggak seheboh dia. Dan belakang daunnya burgundy. Ini salah satu kelebihannya kan batang orange. Aku lebih, tapi belakangnya hijau. Kalau aku pribadi, aku lebih pilih daun yang belakangnya burgundy, karena menurut aku daun yang punya belakangnya burgundy itu punya kepribadian rahasia. Jadi ya, kalau aku disuruh pilih, mungkin bukan pendapat yang populer, aku lebih pilih Ataba Poenzi dibanding dengan Billy Thai. Next, aku punya philodendron Prince of Orange. To be honest, aku punya ini udah lama, tapi dia tumbuhnya baru bagus sekarang karena ternyata dia kena thrift. Setiap kali kena hama thrift itu dia kayak gagal tumbuh, dan ini baru aku lihat betapa cantiknya daunnya. Jadi daun pertamanya itu kayak orange, sama sesuai namanya, philodendron Prince of Orange, pangeran warna orange. Awalnya orange, terus lama-lama jadi hijau, dan di sini ada 2 tanaman ya, 2 tanaman. So ya, ini termasuk salah satu yang aku suka.
Dan di sini aku punya Anthurium dasi. Sesuai namanya, kenapa dasi? It's a long boy, panjang banget. Dan ya aku suka sih cara tumbuhnya itu. Aku belum punya kan di antara koleksi aku nih tanaman yang memanjang. Menurut aku sangat penting punya kayak keanekaan jenis daun. Ada yang panjang, ada yang keriting, ada yang kayak bintang. Itu penting banget menurut aku buat nambah karakter taman. Nah, di sini aku punya Monstera dubia. Ini dia Monstera dubia. Awalnya aku ragu sebenarnya beli Monstera dubia karena menurut aku dia mirip banget sama Scindapsus pictus. Cuma karena aku pingin punya beberapa koleksi Monstera lagi, jadi aku ambil dan dia udah tumbuh 1 daun baru. Awalnya cuma 2 daun ini. Dan ternyata dia kalau udah mature dia bentuknya berubah. Dia nggak kayak gini lagi. Dia bisa membelah. Kayak ciri khas Monstera pada umumnya yang membelah. Tapi keperakannya bakal menghilang gitu. Jadi nggak mirip Scindapsus lagi kalau udah mature. Next, aku di sini juga aku punya Scindapsus. As you know, Scindapsus itu salah satu genus yang termasuk aku suka banget ya. Ini ada Scindapsus snake. Dibilang snake karena kayak kulit ular ya. Dan aku agak khawatir karena konon katanya ini bisa reverted dan tumbuhnya sangat slow grower, jadi ya sabar-sabar aja. Cuma lihatlah daunnya. Siapa yang bisa menolak keindahan seperti ini? Ini aku punya cacahan Philodendron lime. Di sini aku punya cacahan umbinya, ini Begonia tapak macan. Lalu ini aku punya Philodendron silver sword. Ini juga daunnya keren banget sih. Nanti kalau besar dia ada telinganya, tapi punya aku belum. Menurut aku dia tumbuhnya nggak secepat Philodendron pada umumnya, tapi termasuk keren karena warnanya tuh kayak abu-abu kebiruan gitu. Cakep. Di sini ada banyak cacahannya. Ini termasuk yang aku punya udah lama sebenarnya, tapi lama gedenya karena ya itu kena thrips. Makanya aku bilang teman-teman waspada kalau tanamannya kena hama. Itu sangat amat mengganggu pertumbuhan. Di sini aku punya cacahannya Florida Ghost lagi dan dia sudah mint kan tuh, as you can see. Sama ini juga Florida Ghost lagi. Ada banyak Florida Ghostku. Ku jual aja, Pak. Di sini juga masih Florida Ghost lagi tuh. Di sini ada cacahannya Black Velvet lagi. Black Velvet aku juga termasuk yang punya banyak sih. Di sini ada apa tadi, Rapidopora pertusa. Ini pertusa. Pertusa itu lebih susah belahnya ya dibanding tetra. Dia memang mirip tetra tapi lebih susah belah daunnya. Di sini aku punya Scindapsus yang habis kena busuk akar, jadi memang ini Trubiae Moonlight habis kena busuk akar, jadi baru aku berusaha kembalikan. Ini juga masih ada lagi Silver Sword yang lebih baby, silver banget daunnya, aku suka. Dan ini ada cacahan Aglonema lagi, dan ini aku nggak tahu, kayaknya ini pakis golden apa gitu, aku lupa. Ini tuh tumbuh liar sebenarnya di tamanku, cuma aku suka bentuk daunnya yang lihatlah, satu batang numbuh 2 gini, terus gini bentuknya aneh, jadi aku pikir udahlah aku rawat aja. Aku nggak tahu nih video jadinya berapa menit. Aku kasihan sama suamiku yang megang kamera di situ udah bergetar. Tapi ya kita cepet aja. Di sini aku punya koleksi Diefenbachia aku. Sini ada nggak tahu nama Diefenbachianya apa. Yang ini tulang, yang ini Diefenbachia anggun ayu. Di sini ada Hederaceum yang lemon, ada Brazil. Terus ini aku ada Anthurium dikasih sama papa tiriku. Sini aku punya Brazil lagi. Aku punya banyak Brazil, dan di sini adalah deretan Syngoniumku. Oh, di sini ada Philodendron. Ini adalah Philodendron Holtianum. Bentuk daunnya kayak huruf T. Asik banget ya ini kayaknya. Yang ini namanya Philodendron Confetti. Daun barunya lebih terang ini, striking. Ini namanya Philodendron Confetti aja. Yang ini Milk Confetti karena ada susunya. Ada warna putihnya, jadi namanya Milk Confetti. Dan ini Confetti. Ini ada Syngonium Pink Perfection. Terus aku punya Syngonium Pink Flag. Jangan tanya guys, kenapa Syngoniumku banyak. Aku suka tanaman ini, menurut aku salah satu yang harus kalian punya. Terserah mau jenis apa, cuma
Menurut aku ini tanaman yang keren. Lalu ini ada green splash. Teman-teman bisa lihat kenapa namanya green splash, karena dia punya splash di daunnya, bintik-bintik warna hijau, which is keren banget. Aku juga punya pink spot. Aku sebenarnya nggak terlalu suka warna pink, tapi karena Syngonium banyak yang pink, so ya why not. Pink spot. Yang tadi pink flag, ini pink spot. Terus aku juga punya philodendron pink. Ini beda ya dengan pink perfection. Ini beda. Pink perfection ini beda lagi. Ini pink aja dan nggak terlalu ngepink. Terus ada juga Syngonium yang pink lagi, Syngonium pink splash. Jadi ada nemuin daun baru, which is nice. Nah, ini termasuk salah satu yang way all hail. Ini adalah Syngonium frosted heart. Aku suka namanya karena menyimbolkan suami aku, frosted heart, hati yang membeku. Ivy. Lihatlah. Dia bentuknya seperti hati, terus dia kayak ada es gitu loh, kayak ada bunga esnya. Kalau kalian pernah pakai kulkas lama, itu kan pasti di tempat freezernya tuh ada bunga esnya, kayak gini lah, kayak gini. Dia udah numbuhin daun baru juga, which is favorite. Di sini ada Syngonium moonlight. Terus aku juga punya. Kenapa nggak kesini bang? Capek. Enggak muat. Anda yang memaksa aku bikin video hari ini. Enggak muat, apa enggak bisa dapat. Oh. Wajah Dede sedang Oke. bunganya. Ini ada Syngonium moonlight, terus ini ada Brandtianum. Ini ada 2 pohon ya. Jadi ini satu, ini kanan kiri. Ada 2 Brandtianum. Terus ya, di sini aku punya Wendlandii. Oh. Ini tanaman underestimate banget sih. Ini aku kira karena harganya murah ya, bisa 6.000 loh sepot gini doang. Ternyata dia agak velvet, terus dia di tengahnya itu ada motifnya gitu lah, aku suka. Ini dark lord aku yang gedean, belakangnya agak merah sedikit, dark lord. Ini ada batik, Syngonium batik, jelas ya karena bentuknya kayak batik. Nah, ini ada juga philodendron moonlight, bapaknya yang tadi kan aku punya anakannya. Ini daun barunya lemon, lama-lama jadi hijau. Ini ada Syngonium Maria. Warna barunya tuh agak plum gini, unik, makanya aku suka. Lama-lama udah mulai menghijau. Di sini juga ada Syngonium red arrow. Di sini aku suka karena dia bentuknya kayak hitam gitu kan. But look, belakang daunnya men, merah banget kan. Oh, belakang daunnya merah banget. Jadi kalau lihat dari luar dia gotik hitam, belakangnya merah merona. Dan ini aku punya, aku nggak tahu, ini orang bilangnya Three Kings, tapi setelah aku pelajarin Three Kings itu daunnya lebih besar. Jadi ini kemungkinan T25, tapi aku nggak tahu. Kalau teman-teman tahu tolong kasih tahu aku. Jadi ini antara T25 atau Three Kings karena bentuknya kecil dan memanjang. Tapi dia punya corak yang mirip banget dengan Three Kings. Teman-teman bisa lihat coraknya tuh dari putih ke setengah hijau ke hijau banget, which is cool. Di sini aku punya mojito yang reverted, udah nggak ada lagi mojitonya, hijau total doang. Di sini aku punya philodendron Birkin. Birkin ini termasuk yang ini ya, kalau dilihat dari foto cantik banget, fotogenik, pas nyampe kayak biasa aja. Terus di sini ada Linet. Ini termasuk yang underestimate banget orang, kayak underrated banget, tapi aku suka karena guratnya dan bentuknya yang self heading ya. Dia nggak perlu pakai turus ke atas, dia kayak air mancur aja gitu, roset bentuknya, jadi aku suka banget. Dan di sini aku punya philodendron white knight. Ini aku nggak terlalu keluar, ini pernah ada variegasinya, tapi di aku udah aku kasih simat langsung, nggak dapat variegasinya, cuma dapat kayak bintik-bintik secuprit gitu doang. Tuh secuprit. Cuma yang aku suka dari dia adalah daunnya itu melebar gitu loh, lebar. Jadi karakteristik yang jarang aku dapatin. Biasanya kan kalau philodendron kan memanjang gini kan, kayak pink princess. Ini adalah philodendron pink princessku. Ini variegasi terbarunya. Dan ya, kita ke paling bawah lagi. Di sini adalah komplotan. Oh, ini ada jenggot musa ya. Dan di sini ada Campreviera. Ternyata ini bukan
bukan calathea ini, cuma dia sering disamain calathea karena corak daunnya yang mirip calathea, tapi ternyata dia Camphophora gitu. Apa dia ada hubungannya sama kamper ya? Kampret. Ternyata Anda senyum-senyum di belakang sana karena itu. Ini di sini aku punya philodendron Jerry Horn. Cuma dia bentuk daunnya belum match. Nah, di sini adalah barisan calathea aku. Sebenarnya aku trauma ngerawat calathea. Cuma kayak udah 2 tahunan aku nggak mau rawat calathea lagi, tapi aku kayak CLBK gitu. Jadi ya udahlah. Di sini ada Calathea zebrina. Di sini ada white fusion. Lihat dong daunnya. Oh no, dia udah bergeser. Ini ada white fusion. Kayaknya aku harus nunjukin white fusion ini deh, karena daunnya cantik banget. Ketangkep nggak bang? Cakep banget daunnya. Ini ada daun barunya sih di sini. Lebih putih daunnya. Ini Calathea white fusion. Ini ada Leuconeura. Ini ada Leuconeura. Ini juga Leuconeura tapi yang kepiting tilangnya. Oh, ini daunnya cantik banget. Aku harus nunjukin. Daunnya kayak ada garis-garis merahnya. Cakep banget. Cakep banget. Ini ada Calathea crimson. Terus aduh. Ini ada black lipstick. Calathea black lipstick. Dan ini ada silver plate. Aku suka silver plate ini kan atasnya tuh putih. Terus belakangnya ungu banget, burgundy banget. Dan dia ciri khas Calathea ya. Calathea, marante dan segala macamnya itu kalau misalnya udah mulai malam dia nutup gini. Makanya dia sering dibilang tanaman yang berdoa karena dia kayaknya tahu mana zuhur, mana asar. Di sini aku punya begonia polkadotku. Ya Allah, berapa jam videonya? Di sini aku punya monsteraku. Ini bukan boxigiana, ini monstera deliciosa. Ini baru ada daun barunya. Di sini juga dia lagi nunggu barengan daun baru lagi. Dan ya, ini tadi subhestatum. Di sini aku punya Mycons. Di sini juga ada Epipremnum. Dan ini aku punya Crystallinum yang agak gedean. Dan di sini bang, di situ aku ada Tetrasperma. Daunnya jadi gede banget. Tuh Tetrasperma. Habis aku treatment ya, dia jadi gede banget daunnya. Atau bisa lihat dari bawah aja karena ngambilnya ada gimana. Ini ada Mexicanum juga di sini. Ada Mexicanum. Itu dia. Terus aku kembalikan lagi nih ke tempatnya. Dan di bawah sini aku punya Anthurium sirih radicans ya, bukan luxurians. Mirip sih, kembaran dikit-dikit tapi beda harga. Aku suka daunnya. Ternyata awalnya aku pikir aku kayaknya nggak suka, tapi ternyata suka. Di sini aku punya Scindapsus pictus biasa. Terus di sini aku punya Mycons yang agak rimbun. Di sini aku punya Tetrasperma lagi cacahannya. Terus aku punya Anthurium pedator radiatum yang jarinya tambah banyak. Aku suka banget. Di sini juga ada pedator radiatum lagi. Ini udah aku cacah sih, jadi banyak banget. Terus aku punya Scindapsus Jade Cern. Sama di sini juga ada Anthurium lagi. Di sini ada Borsigiana yang mau punya anak. Aku punya di sini Philodendron jari katanya. Tapi menurut aku ini Tautomatifilum, bukan Philodendron jari, but I'm not sure karena dia tumbuhnya hampir mirip nanas gitu. Jadi aku nggak yakin dia Philodendron jari. But kalau teman-teman tahu ya tolong kasih tahu. Ini ada Adansonia ya. Ada Monstera Adansoniae. Terus aku punya ini ada Cebu Blue, tapi ini bukan Cebu Blue yang kayak the real Cebu Blue gitu ya. Ini Cebu Blue yang F1, yang F1. Yang asli dia lebih kecil-kecil. Di sini aku punya Philocode
696X6. Bentuknya kayak huruf T. Lobesnya besar. Dia lagi ada daun baru. Aku nungguin daun baru. Lagi nungguin daun barunya karena ini daun dari seller. Terus ini aku punya Hoya Keriai, Black Velvet. Di sini aku punya Monstera juga, Sil Tepekana. Dan ternyata ini bukan Sil Tepekana yang Ecuador ya. Kalau mau daunnya gede yang Ecuador. Sini aku juga ada Monstera Peru. Jajaran Monstera aku pokoknya di sini semua. Di sini aku punya Syngonium lagi. Ini cacahannya yang Moonlight di atas sana. Terus aku punya Skindapsus Cerubii Dark Form. Ini ada Silver Hero, Skindapsus Silver Hero yang ini slow grower banget pokoknya. Wah, ini paling lama lah tumbuhnya. Ini ada Labisia Turtle. Oh, you should see the pattern of it. Cakep banget ya. Labisia ini yang SP Sumatera kalau nggak salah. Ada juga Labisia Turtle. Cuma konon katanya ini slow growernya parah sih, kayak parah banget gitu. Cuma nggak ngerti. Di sini aku punya Epipremnum Enjoy. Terus aku punya Crystallinum lagi. Di sini aku punya Lucens, Skindapsus Lucens. Terus di sini ada Predatorium lagi. Aku juga punya Siziplan di situ dan yang terakhir adalah Begonia Black Star ya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Sampai serak aku, sampai hilang suara ini. Aku nggak tahu ada berapa tanaman tadi yang aku punya dan aku bahas, tapi aku juga tahu tanaman aku nggak sebanyak yang mungkin kalian ekspektasikan, but I love semua tanaman aku tuh yang benar-benar aku pilih, yang aku rasa fix sama kepribadian aku. So, ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman milih tanaman buat taman teman-teman. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk khusus video ini aku ingin berterima kasih kepada suamiku yang telah ngerekam. Karena dia megang kameranya tuh berat saudara-saudara, dan entah berapa lama durasi video ini dia megangin. So I kind of sad and happy at the same time. So thank you sudah merekamkan ini.